Bu Mei. Udah. Malam, Pater. Malam, Ya, dari mana? Bu. Manggarai kah? Saya dari Jakarta, dari Paroki Pluit, Stella Maris. Di Tiup. Peluit di Tiup ya, Bu ya? Bukan. Iya, itu betul. Nih suara saya udah seperti Pluit. Coba Saya di Tiup, sudah- Ibu. Saya tidak bisa. Asli Jakarta, asli NTT. Saya asli dari Jawa Barat. Kebetulan suami dari NTT, dari Manggarai. Oh, makanya logat sudah Manggarai ini ya. Hancur. Tidak juga, cuman saya biasa senang dipanggil Enu gitu, Pater. Oh, Anda seperti orang Manggarai. Jadi kalau Jawa Barat ngomongnya ini, gue lulu ya. Enggak dong. Oke. Abdi gitu. Oh. Saya sudah mengantuk sebenarnya, sudah puyeng ini, sudah pusing. Ya sudah, Karena pergi menunggu tidur terlalu sana. lama. Haruslah seorang ibu tuh dia menanti. Dan penantian Ini dari seorang Pater. ibu itu lebih kuat daripada kami yang laki-laki. Oh, begitu ya. Gini loh, sebenarnya ada, saya kan lagi ini, Pater, EJ, ikut EJ. EJ itu apa? Kebetul, Emos Journey. Oke. Ibu jelaskan, saya di Kolombia saya tidak mengerti, kalian punya terminologi di sana ya. Itu seperti apa tuh Journey itu? Emos Journey itu semacam itu tuh kayak pendalaman kitab suci, seperti itu, Pater. Oke. Jadi, Ya jelaskan ke saya, kan tidak tahu. Oke, Mais. biar kakak di atas menjelaskan mungkin lebih paham. Tapi lanjut. ini- Nanti itulah yang saya sudah jadi- menghitung sedikit. Oke, jadi. Iya, saya kan baru 2 kali pertemuan ya setiap hari Jumat. Ini berikutnya itu pertemuan ketiga. Jadi ada sedikit yang mau saya minta bantu dengan Romo ini, dengan Pater. Saya itu sedikit bingung gini dari dari Mazmur 1 bab 1 ayat 1 sampai 3. Seperti itu, Pater. Baca dulu. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Oke. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, Iya. yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi Ibu silakan. yang Ibu silakan. Apa yang tidak dipahami, Ibu? Iya, jadi kan ini nanti kan Pater dirangkum ya dari 1 sampai 3 itu. Oh, saya tahu Bu. Ibu ada tugasnya. Ibu tanya paternya. Aduh. Betul, paham. Ada tugas itu Pater. Jadi setiap isi Tidak, kitab tidak, yang tidak, dikasih, sama-sama. tapi merefleksi untuk diri sendiri gitu. Iya, betul. Ibu. Jadi saya tadi ini sampai pening ini berulang-ulang dengan suami diskusi tapi tidak dapat yang dirangkum itu dari ketiga ayat ini, jadi saya bingung gitu untuk Ketiga ayat ini merangkumnya. dirangkum dengan begini. Kita yang pertama rangkum saja begini. Katakanlah dengan siapa kau berjalan, saya akan mengatakan siapakah engkau. Katakanlah Dengan dengan siapa engkau berjalan? Iya. Karena ayat 1 mulai dengan berjalan. Baca kembali berjalan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang Oke. tidak berdiri. Coba. Katakanlah dengan siapa engkau berjalan, maka saya akan mengatakan siapakah engkau. Kalau engkau berjalan dengan tukang gosip, engkau akan menjadi tukang gosip, Ibu. Kalau engkau berjalan dengan pefitnah, engkau akan menjadi tukang fitnah. Kalau engkau berjalan, ayat 3, ayat selanjutnya, duduk dengan tukang mabuk, Ibu, dengan sendirinya Ibu akan jadi tukang mabuk. Oh, Bisa mengerti, Ibu? Karena itu hati-hati dengan siapa kita bergaul. Katakanlah dengan siapa engkau bergaul, maka saya mengatakan siapakah engkau. Hati-hati Ibu ya, bergaul itu dengan siapa. Kalau Ibu suka bergaul dengan tetangga yang tukang gosip, ya Ibu akan menjadi tukang gosip.
Betul itu Pater. Benar toh? Karena itu berbahagialah. Yang tadi itu berbahagialah, sekarang ayat 2 berbahagialah apa? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan malam. Ayat 2, kalau engkau tiap hari baca kitab suci, 2 Timotius 3 ayat ke-16. Apa yang terjadi? Baca ayat 15-16. Fungsi dari membaca kitab suci. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kalau engkau suka Taurat Tuhan, baca kitab suci, dekatkan diri dengan firman Tuhan, maka di situ ada 2 fungsi. Beri engkau hikmat dan tuntun engkau kepada keselamatan. Yang ketiga, ayat 16, dia punya 4 fungsi kalau engkau mendekatkan diri kepada tulisan-tulisan suci. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu ayat 3 dari Mazmur 1 tadi, ibuku yang terkasih, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan Ibu, yang di situ omong tentang hati-hati kemana ibu pergi. Benih firman itu ditanam di mana supaya bisa menghasilkan buah, ibu. Itu nanti dijelaskan di dalam Lukas 8 tentang benih jatuh di mana. Kalau ibu tanam benih di dekat air, sumber air, maka dia akan menjadi pohon yang berbuah. Tetapi itu hati-hati juga, ibu. Engkau, yang pertama ayat 1 mengatakan dengan siapa engkau berjalan. Sekarang ayat 3 mengatakan di mana engkau berada. Kita berharga karena tempat kita berada, ibu. Kalau ibu tanam benih firman di mana, di dekat air, dia akan menghasilkan buah. Di sini juga nanti firman itu dijelaskan di dalam Lukas 8 ayat ke-11. Perumpamaan tentang benih itu artinya apa? inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Benih itu firman Allah. Ayat selanjutnya, kalau engkau tanam di jalan, Yang tidak akan tumbuh. Yang jatuh di pinggir jalan, itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis. Tahan dulu, ada yang emosi. Kafe ini Romo kah? Kok tidak ada Viti di mimbar Malayan atau Viti dalam gereja Kristi? Bahaya ini. Kasih naik dia dulu. Don't be reckless. Tolong kasih naik dulu. Private Engkau Pak, datang. nggak bisa. Nggak Mute bisa dia. saja. Oke, siap. Ketika seseorang tidak punya Viti, berarti dia bukan imam. Kau dengarkan pengajaran dulu, Jangan datang tukang gosip di sini, tuh kah? Oke? Naik, tanya langsung di atas daripada kau type di bawah, provokasi orang lain dan semuanya. Oke? Semua ini kapel depan, kapel seminar di depan ini. Kau melihat? Kalau kau tidak bahagia dengan kau punya diri sendiri, kau punya istri, kau punya anak, jangan buat orang lain juga seperti itu, tuh kah? Aku mau jadi penyelamat di sini. Kau jadi orang kudus di sini. Kenapa orang emosi dengan pengajaran-pengajaran? Saya ini omong tentang apa? Saya ini ada maki hancur mereka, kah? Curi mereka pembarang, kah? Saya namanya curi mereka persepuluhan. Janji iman. Bos ulung. Saya curi kau makanan don itu yang nama don apa tadi itu? Saya curi kau makan di meja makan, kah?
Curi ke rekening bank kah? Bahagia dengan kau berdiri sendiri tuh. Oke, lanjut tadi. Jaga supaya firman yang kau baca itu jangan kau tanamkan, jangan kau buang di jalan. Ayat ke 13-nya, jangan kau buang di mana lagi? Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang. Yang Orang apa? setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Sekarang ayat selanjutnya, benih firman itu yang kau terima, yang kau belajar itu kau tanam di mana? Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Karena itu ibu harus berjuang supaya firman tadi yang di dalam Mazmur itu seperti benih yang ditanam, tapi di mana ayat 15? Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Itulah ibu ya. Hati-hati dengan siapa engkau bergaul, hati-hati juga di mana engkau berada. Ini yang harus kita lihat baik-baik dalam hidup. Oke, saya bilang yang Katolik yang meragukan saya dan semua, kamu dengar pengajaran saja. Kalau saya ini palsu atau apa, yang tegur nanti Bapak Uskup, oke? Mereka larang saya tegur, jangan lagi kau penafsiran seperti ini. Jangan kau ambil aneh-aneh itu kan. Saya ini ada buat jahat dengan apa untuk kalian? Hanya buka room untuk mengajar saja. Membagi, belajar sama-sama. Tolonglah. Oke, Bu Mei. Iya baik, Pater. Pater, ini saya punya suami mau tanya sedikit boleh? Yo, silakan. Logo penggerak.